Kapan terakhir lu baca buku? Gua serius nanya nih, kapan terakhir lu baca buku? Bukan baca komen netizen, bukan chat dari mantan, tapi buku. Dari halaman 1 sampai kelar. Gua kadang bingung ya zaman sekarang tuh, kita lebih milih scroll TikTok 1 jam tanpa sadar daripada baca buku 5 halaman. Apalagi, kebiasaan tontonan kita udah geser jauh. Contoh waktu kecil, mungkin kalau masih ngalamin, tontonan kita tuh macem laptop si unyil, jejak si gundul, si bolang gitu. Sekarang, kita cuma nontonin orang joget, konten receh, konten drama. Parahnya lagi, kita udah kebentuk jadi generasi scroll 3 detik atau skip. Alias kalau konten gak menarik di 3 detik pertama, langsung next. Ya, terus gimana bisa baca buku? Wong baca artikel 300 kata aja mungkin udah ngos-ngosan. Apalagi model buku 200 halaman yang nggak ada warna, nggak ada suara, nggak bisa lu skip, dan nggak ngasih lu dopamin instan kayak TikTok. Padahal, tahu nggak sih lo, buku itu merupakan hasil pemikiran dari seseorang yang udah ngalamin puluhan tahun pengalaman diringkas jadi satu karya. Lo tinggal duduk, baca, dan ngerti jalan pikiran mereka dalam hitungan jam. Gimana nggak powerful? Well, mungkin jawabannya bukan karena kita males, tapi kita masih belum mengerti kenapa sih kita harus baca buku. Dan di sini kamu bakal tahu alasannya. Segmen 2, kenapa kita nggak suka baca buku? Coba lu pikir lagi, kenapa baca buku tuh kayak makin kesini, makin terasa kayak aktivitas aneh? Bukan karena bukunya bau apek ya, kelihatan aneh karena ya emang di era ini kita nggak dilatih buat sabar lagi. Kita hidup di zaman dimana informasi udah kayak restoran fast food. Mau belajar sesuatu, tinggal cari video kalau bisa yang 1 menit. Penasaran sama berita, baca aja komentar netizen udah dapat dramanya sekalian. Mau dapat insight, liatnya IG Reels atau TikTok yang isinya kata-kata. Dan lu tahu nggak, bahkan data dari UNESCO bilang, Indonesia termasuk negara dengan tingkat literasi yang rendah. Indeks minat baca masyarakat Indonesia tuh ada di angka 0,001%. Artinya dari 1.000 orang Indonesia, berarti cuma tuh orang yang doyan baca. Tapi yang bikin nyeseknya lagi, ada satu asumsi yang sering banget kita dengar, ngapain baca buku? Banyakan teori. Mending langsung aksi. Well, sebenarnya nggak salah juga. Ada juga orang yang kebanyakan baca buku, ngerasa udah paling produktif, si paling tahu segalanya. Ada juga yang begitu. Tapi dengerin gua sebentar, gua kasih permisalan. Misal ada 2 orang disuruh naik gunung. Si A langsung naik aja, gaspol, tanpa tahu ilmunya naik gunung. Si B sebelum naik, baca dulu peta jalur pendakian, belajar cara teknik naik atau turun gunung, dan ngerti cara manfaatin persediaan dengan baik. Kira-kira siapa yang nyampe puncak lebih cepat dan aman? Buku itu bukan lawan dari aksi, justru buku itu bekal buat beraksi. Buku itu hasil ekstraksi dari pengalaman, pemikiran, kemenangan, kegagalan, kehancuran, dan kebangkitan dari seseorang dituangkan di atas kertas sebanyak 200 halaman. Lo tinggal baca dan langsung dapet apa yang mungkin udah dipelajari penulis. Itu bukan teori doang, tapi itu udah kayak shortcutnya kehidupan. Segmen 3, buku warisan intelektual. Sebenarnya buku itu udah kayak harta karun di zaman sekarang. Bukan yang dikubur bawah tanah, tapi kekubur di rak toko buku, rak perpus, dan rak online shop. Nggak semua orang tahu betapa berharganya warisan intelektual ini. Bayangin gini deh, satu buku bisa ngerangkum puluhan tahun pengalaman, pemikiran, kegagalan, riset, dan refleksi dari satu orang. Dan kita bisa nyerap semuanya cuma dalam beberapa jam doang. Lo nggak perlu ngalamin gagal dulu, tinggal baca. Bahkan ketika lu baca buku, lu baru belajar dari orang yang mungkin udah meninggal ratusan tahun lalu. Udah kayak time travel low budget. Lo bisa ngopi bareng Marcus Aurelius, Einstein, sampai Ir Soekarno. Semua pikiran mereka ditinggalin dalam harta karun berbentuk buku. Dan lucunya lo lebih milih nontonin orang joget-joget doang atau orang unboxing iPhone, keluaran seri terbaru. Ngomong-ngomong soal iPhone, lo rela nungguin pre-order berbulan-bulan, bela-belain nyicil 12 bulan demi gadget baru yang ngasih kesenangan lo seminggu. Tapi pas disuruh beli buku 80.000, bilangnya mahal. Padahal satu buku yang bagus bisa ngubah cara berpikir lu, bahkan ningkatan income lu berkali-kali lipat. Lu nggak perlu lagi nyicil 12 bulan buat beli iPhone. Tapi ya kadang gua lupa, kenapa orang lebih pilih iPhone daripada buku, karena buku nggak bisa buat pamer ke orang-orang soal kehidupan lu yang indah itu. Tapi buat lo yang udah tertarik buat baca buku, tapi masih kadang ngerasa males. Gua respect sama lu, mungkin segmen kita selanjutnya ini bisa ngasih solusi ke diri lo.
Segmen 4, gua nggak suka baca gimana? Gua ngerti baca buku tuh berat banget. Omongan-omongan kayak, anjir tebel banget nih buku. Udah kayak baca undang-undang dasar aja. Udah sering gua denger. Padahal ada orang yang baca buku 5 atau bahkan 10 buku sebulan. Lah kita baru baca daftar isi udah ketiduran. Tapi gini maksud gua, lo nggak perlu langsung baca satu buku semalam. Lo cukup baca buku 20 halaman aja sehari. Santai aja, kalem. 20 halaman tuh paling kayak lu baca drama ijazah palsu di Twitter. Tapi ini lebih ada faedahnya. Rata-rata buku itu kisaran 200 halaman. Coba lu konsisten 20 halaman. Sehari, 10 hari lo udah tamat satu buku. Sebulan 3 buku. Setahun 36 buku. Apa nggak kece tuh? Masih males baca buku? Lagian, fun fact-nya, menurut University of Sussex nemuin kalau baca buku 6 menit aja bisa nurunin stres sampai 68%. Belum lagi efek ke otak, orang yang rutin baca buku cenderung punya empati lebih tinggi, nalar lebih tajam, dan problem solving yang jago. Ini omongan dari National Endowment for Arts, bukan omongan gua. Dan lo juga sadar diri, jangan mulai dari buku-buku berat macam buku filsafat eksistensialis yang tebal kayak Being and Nothingness yang ada pala lu ngebul. Lo bisa mulai dari yang lo suka dulu aja, buku fiksi, buku novel, atau buku self-help yang tipis. Atau gini deh, kalau lo 200 halaman masih kebanyakan, lu nggak perlu baca semua isi buku buat dapat manfaatnya. Lu cukup buka daftar isi, cari bab yang nyambung sama keadaan hidup lu sekarang. Baca yang lu butuhin, misalnya lu lagi pusing soal keuangan, cari buku soal keuangan, terus cari bab yang sesuai kebutuhan lu. Dan yang paling penting, konsisten. Segmen 5, penutup, investasi leher ke atas. Kadang kita terlalu fokus nyari jalan pintas. Pengen sukses cepet, pengen financial freedom di umur 20-an, dan seterusnya, dan seterusnya. Well, sebenarnya nggak ada yang salah dengan itu. Dalam konteks baca buku, lu juga bisa manfaatin AI atau ChatGPT buat ngasih summary dari buku yang lu tertarik. Tapi, biasanya yang instan nggak akan nempel. Tapi, yang rutin dan konsisten, walaupun sedikit, justru nyantol dan justru ngebentuk lu. Di akhir segmen ini, gue cuma mau ngingetin lagi, buku itu bukan cuma tumpukan kata biasa. Lu bisa nyerep pengetahuan puluhan atau ratusan tahun seseorang dalam satu buku. Dan buat teman-teman yang udah kebanyakan baca buku, kalian udah kebanyakan ransum bro. Saatnya beraksi, jangan cuma literasi. Dan juga ingat investasi paling utama sebelum lu terjun ke lapangan ya cuma investasi leher ke atas. Kali lu suka video ini, subscribe. Dan jangan lupa share ke temen lu yang ngerasa butuh denger ini. Jangan lupa juga tinggalin jejak di kolom komentar. Kasih tahu sudut pandang lu, kira-kira butuh nggak sih kita baca buku?